Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Al-Hikam, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab tasawuf Al-Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ahli baitihi wa jami'ah. Al-Fatihah. Azumma ila khadratil imami ila khadratil syaitan ila syakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai wa amal wasiluna nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Wa ammal wasiluna, adapun seorang wasilun, ya, orang yang sudah sampai kepada Allah itu orang yang wasilun atau wusul, ya. Fali annahu, maka Allah ghayyabahum, menutupi mereka, yaitu al-wasiluna,
bisyuhudihi dengan penyaksiannya, nya kembali kepada Allah, dengan penyaksiannya dalam kurung Allah. Anha dari amal, ai yakni annahum orang-orang wasilun nasabuha mengamalkan amalan ilaihi kepada Allah, tabarriyan dengan membersihkan diri, min haulihim dari kondisi mereka, wa quwwatihim dan kekuatan mereka, faqato'a maka memutus hum orang-orang wasilun atau orang-orang yang wusul, anzalika dari amal, syuhuduhum syuhudu penyaksian hum orang-orang wusul, lahu kepada Allah, fi hadrati di dalam kehadirat, kurbihi kurbahnya Allah atau kurbihi kedekatan dengan Allah, waman dan siapa syahadahu menyaksikan hu Allah, ya, hu kepada Allah, waman dan siapa syahada menyaksikan hu Allah, lam yashhad dia tidak menyaksikan, ma'ahu bersama Allah, ghairahu selain Allah, waqad asbagho dan telah menyempurnakan siapa Allahu Allah, an-ni'mata pada nikmat,
alal fariqaini, pada dua golongan, haitsu sekiranya Allah afahum membebaskan mereka minat ta'alluqi, dari ketergantungan, bi'amalihim, dengan amal mereka, wa akhwalihim, dan kondisi mereka, illa, akan tetapi, annahu ya illa annahu, akan tetapi Allah fa'ala, memberikan zalika, karunia-Nya, bisalikina, kepada para salik, karhan, dengan terpaksa, wabil wasilina, dan kepada orang-orang wusul, tau'an, menurut, wala syakka, dan tidak ada keraguan, ala anna, atas, hadzal maqama, level ini atau tingkatan ini, arqa, lebih tinggi, minal awwali, daripada level pertama, walihada, oleh karena itu, lama, ketika, sa'ala, ditanya, siapa Al-Wasiti, Syekh Wasiti, ashaba, oleh beberapa santrinya, aja Abi Usmana, Abu Usman,
Bimadza, kenapa? Bimadza kana, kenapa gerangan? Ya'murukum, yang diperintahkan. Kum, kamu, yang diperintahkan kepadamu. Syaikhukum, oleh guru kalian. Faqalu, mereka menjawab. Karena beliau ya'muruna, memerintahkan kami. Biltizami, untuk senantiasa. At-ta'ati, bertaat. Waru'yati, dan melihat. At-taqsiri, kekurangan. Fiha, di dalam taat. Faqala, lalu berkata Al-Wasiti, lahum, kepada mereka. Amarokum, dia memerintah kamu. Bil majusiyati, dengan melakukan ibadahnya orang Majusi. Al-mahdhati, secara murni. Halan, maukah kamu? Amarokum, aku perintahkan kamu. Bil ghaibati, untuk mengabaikan. Anha, ketaatan. Bisyuhudi, untuk melihat. Mansyaiha, sumbernya ketaatan. Wa majroiha, dan alirannya. Yuridu, bermaksud Syekh Al-Wasiti, bidzalika, dengan hal itu.
taroki, agar meninggi, himmatihim, tekad mereka, ila makomi, pada level atau tingkatan al-irfani, orang-orang makrifat. La tahkir, la tahkiro, la bukan tahkiro, merendahkan, ma apa, hum yang mereka, alaihi lakukan, fa innahu, karena hal itu, minal ihsani, termasuk kebaikan. Oke, jadi di dalam hikmah ke-59 ini lanjutan yang kemarin ya. Syekh Al-Wasiti bertanya kepada kita. Tanyanya kalau ke saya begini, jenengan kenapa kok mendawamkan membaca sholawat Jibril? Pertanyaannya. Terus jawaban murid-murid itu, kenapa kamu kok suka mendawamkan atau melanggengkan membaca sholawat Jibril? Katanya supaya diberi kemudahan dalam bekerja, rizkinya lancar, kan gitu. Iming-imingnya salah Jibril kan begitu. Ya, keterangan dan fadilahnya ditulis di kitab-kitab ya memang begitu. Ya, terus ditanya kenapa kok suka mendawamkan sholawat nariyah? Ya Gus, supaya rizki saya lancar. Kalau saya tidak mengamalkan sholawat-sholawat itu nggak lancar, apalagi sholawat saya ditarget sama bosnya sholawat Gus. Nah itu katanya Syekh Wasiti, kamu itu persis orang Majusi. Nah kalau orang Majusi di kita ini loh, masih ingat dulu pelajaran SD? Masih ingat? Animisme itu ingat? Ya. Dulu waktu SD kan ada animisme, ada dinamisme. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Wasiti. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu karena ketergantungan kita dengan amalan itu bukan tergantung kepada Allah, maka tidak ubahnya kita seperti orang Majusi. Majusi itu orang yang penyembah api dari Persia dulu, di zaman dulu. Ya, sekarang negaranya Iran. Ya, masih ada sih orang Majusi di sana juga, sama dengan kita. Walaupun mayoritas Islam, tapi praktek animisme, dinamisme kan masih ada. Nah, terus kemudian praktek seperti ini, dinamisme. Ini kan orangnya juga berjilbab semua, kopiahan, baju koko.
Terjadi nggak ini di kampung-kampungnya jenengan? Ini berubah nama menjadi Bersih Desa. Tapi kalau ngaji di sana waktu Bersih Desa ya digemplang sama banyak orang. Nah inilah yang dimaksud Syekh Wasiti. Ya, terus siapa yang dibersihkan? Nah kita semua kumpul di situ ya. Di tengah-tengah kan kalau bahasa kita kan punden. Nah, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan. Nah, inilah yang dinamakan sakralisasi, ya, mengkeramatkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan bagian dari agama. Oke. Jadi ini bukan kata saya menjelaskan kata Syekh Athaillah, ya, mengutip dialognya Syekh Al-Wasiti dengan murid-muridnya. Nah, masih ingat ini? Dulu ngetren setiap habis Isya jam 7:30 ini diputer oleh Indosiar. Masih ingat? Mahabharata itu. Masih tahu? Nah, apa maksudnya? Walaupun kita sudah bersyahadat, tapi sebenarnya masih banyak Tuhan-Tuhan yang kita sembah selain Allah. Yang tadi animisme, dinamisme. Niki hajati Abah Jalil nggih, mugi-mugi kabula hajate nggih. Saya waktu masih kecil di seberang sana, di bawahnya punden ya ikut-ikutan, bawa berkat, bawa ya macam-macam lah. Nah, di kuburan kenapa sih kok gak di restoran gitu loh. Nggih niki kita kajate simbah niki nggih, mugi-mugi dikabulake nggih. Nah, bahasa kunonya itu kan namanya diujubno. Mugi-mugi niki Nyai Danyang kaki Danyang nggih mboten ganggu awake dhewe nggih. Nggih nandure ben panene akeh, parine ben abot bobote. Nah, kita itu sebenarnya walaupun berislam tidak jauh berbeda yang apa dikatakan oleh Syekh Al-Wasiti, bahkan melebihi orang Majusi. Nah, ini kalau dalam sains ya, sejak zaman dulu ini Yunani kuno, okay. Jadi yang tadi dewa-dewa, kalau di kita kan bukan dewa-dewa, tapi Nyai Danyang kaki Danyang. Di setiap tempat diyakini ada Nyai Danyang kaki Danyang. Kalau dulu orang Majusi, karena ini yang nulis kitab adalah orang Mesir, ya, As-Sakandari itu ya Alexandria Mesir, itu mencontohkan perilakunya orang Majusi Iran. Nah kalau di sini jenengan saya contohkan perilaku orang Majusi Iran, wong nggak pernah ke Iran, nggak pernah tahu prakteknya, ya saya contohkan aja yang dekat-dekat di kita. Ya terus dengan ketaatan itu kita membawa gentong, ya isinya cendol, isinya apa-apa itu kan kita sajikan semuanya. Bentuk ketaatannya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Walaupun pada waktu berdoa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan mesti begitu. Baca kalimat basmalah, syahadat, sholawat, istighfar dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada henotisme. Henotisme itu banyak Tuhan atau dewa, tapi satu yang dituhankan, menjadi satu dewa tertinggi yang bisa mengalahkan yang lain. Makanya ketika kita belajar tasawuf, makna la ilaha illallah itu Tuhan itu hanya Allah, bukan Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan ada Tuhan selain Allah berarti di luar sana masih banyak Tuhan. Hanya yang berpotensi jadi Tuhan adalah Allah. Maka ini pahamnya namanya henotisme, yaitu ada dewa Zeus. Nah,
Kemudian kita kembali diajarkan oleh Syekh Al-Wasiti tadi untuk monoteisme. Mono satu, tais itu artinya Tuhan. Kita kan sudah meyakini Tuhan itu Allah, dan berkuasa penuh atas segalanya. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu Allah, ya janganlah mempraktekkan amalan-amalan ibadahnya orang Majusi, kata Syekh Al-Wasiti. Kalau di sini ya nggak ada Majusi, adanya ya kejawen, ya macam-macam ya, selain dari yang diajarkan oleh Islam. Nah, maksudnya Syekh Al-Wasiti mengajarkan kepada murid-muridnya supaya bisa segera wusul kepada Allah. Nah, kalau jenengan pengen wusul, yang diajarkan oleh orang-orang ahli tasawuf, ulama sufi, ya kan jenengan nggak perlu nepi ke kuburan, ke hutan, ya ke gua-gua, ya cukup diajarkan oleh Nabi. Kalau jenengan kepepet, nggak bisa langsung meminta kepada Allah, itu ada ibadallah, ada rijalallah. Dan di sini kan saya dengarkan sudah nggak asing lagi, ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah. Ya minta ke sini. Tetapi ini namanya wasilah. Nah, apa yang disampaikan Syekh Al-Wasiti kepada murid-muridnya? Ya, melakukan ketaatan tapi tidak punya amalan. Sama dengan orang beribadah tapi nggak punya ilmunya. Makanya jenengan kalau ingin selalu dekat dengan Allah, di dalam kalbu kita mengucapkan Allahu khadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa ala kulli syai'in muhit. Sebenarnya ngaji kitab tasawuf apa saja itu isinya sama, cuman karena kalau ini Syi'atoilah itu cenderung kondisinya orang-orang yang berada di Mesir. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kondisinya kan berada di Iran, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Iran. Nah, tadi disebutkan di dalam kitab ini adalah al-qurbah kepada Allah, muraqabah. Kalau kita ikut pengajiannya orang thariqat, muraqabah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini al-qurbah. Nah, siapa yang al-qurbah? Ya, ini adalah as-siddiqun, orang yang betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah, gak toleh-toleh sama sekali, gak nengok kanan kiri, enggak. Ya, kalau ingin al-qurbah dengan Allah, maka jangan tengok-tengok. Kalau membawa sesajen kira-kira namanya tengok-tengok enggak? Bahasa kita itu begini, kalau seperti yang dikatakan Syekh Al-Wasiti, kisah jane kula niku percaya Gusti Allah, tapi lek njalukten Gusti Allah niku suwi. Ya kan, kalau saja nih gak percaya Gusti Allah, kalau lebih penak lihat tenggene makom keramat mereka, ya ke makom satu makam keramat saya lebih mantap dan diijabah. Pulang dari ziarah itu apa yang kami tuju berhasil, makbul. Makanya saya lebih menyukai ziarah daripada saya
melakukan al-qurbah kepada Allah. Jenengan lebih menyukai al-qurbah, masuk kamar, sholat, mohon kepada Allah, apa ke makam keramat, orang yang disebut wali-walinya Allah? Tapi ya nyatanya kan masih al-qurbah itu sulit sekali diamalkan, karena biasanya kan embel-embelnya ada wisata religi dan menyemangati ke sana ke sana. Saya juga sering bertanya pada orang begini, kenapa sampean itu kok suka sekali ziarah Mbah Wali Limo? Lho Gus, kula lek ziarah niku dagangan kula laris, Gus. Kita kan kalah dengan fakta. Dia kalau sering begitu, ini kenapa kok nggak minta kepada Allah? Minta kepada Allah, saya bikin wirid itu sampai gopel nggak berhasil. Ya itu bukan 1-2 orang yang bicara seperti itu ketika saya tanya. Kira-kira yang salah siapa? Terus pertanyaan saya begini, sampean ke Mbah Wali setiap tahun hampir 5 kali. Terus ke makamnya bapak ibumu berapa kali? Anu Gus, pendak riyo menjelang lebaran akhir Ramadan. Terus gowo opo? Ya ngebeto kembang tuku 5.000, beli bunga 5.000 di pinggir jalan. Ya Allah, kadikawan kongkuan. Lah ini kadang-kadang praktek ibadah kita menjadi salah, ya. Itu bukan bagian dari kegiatan keagamaan, tapi dipaksakan untuk menjadi bagian dari keagamaan. Nah inilah kalau kita bicara ilmu psikologi, namanya patologi agama. Ternyata agama itu banyak sekali penyakitnya. Oke, sehingga penyakit-penyakit agama ini kalau tidak bisa kita bersihkan, kita sulit untuk menjadi al-wasilun. Oke. Banyak penyakit agama kalau kita preteli, tapi justru nanti kalau kita bicara itu adalah penyakit, orang lain menganggap itu bukan penyakit, itu adalah ibadah. Yang jelas-jelas penyakit dari keagamaan, orang itu memang beragama, tapi di dalam dirinya itu masih banyak penyakitnya. Nah itulah namanya patologi agama. Ya karuan lah, kalau namanya agama mengajarkan kebaikan, ketika orang berzina, korupsi, terus jadi rentenir, itu kan berarti di dalam agama yang dia yakini masih banyak penyakit pada dirinya. Agamanya tidak membawa penyakit, tapi orang itu bawa penyakit. Yang lebih ekstrim lagi, orang meyakini bahwa ajaran selain yang dia amalkan disebut tertolak, akhirnya kafir. Ya mengkafirkan orang, ya membid'ahkan orang. Itulah orang-orang yang kena penyakit agama. Ya perlu diobati, karena itu bagian dari patologi agama. Tapi ketika kita menyebutkan itu adalah penyakit, wah banyak yang marah-marah nanti. Oke. Jadi jangan dianggap di dalam agama nggak banyak penyakitnya, banyak penyakit. Orang seharusnya beragama itu makin bahagia, ya. makin bahagia, makin sakinah, mawaddah warahmah. Nah, tapi ternyata makin menderita dengan beragama, karena banyak penyakit yang tidak dikeluarkan dari diri orang yang mengikuti ajaran agama. Akhirnya agama itu dijalankan sesuai dengan keyakinannya, bukan sesuai dengan syariatnya Allah. Sampai di sini, ini apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Wasiti.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma basaqat, ma tidaklah basaqat tumbuh yuqalu dikatakan basaqatin nahlatu, ya. Basaqat tumbuh apa an-nahlatu kurma. Busukon terus tumbuh. Iza ketika tolat memanjang. Apa agsonu dahan-dahan. Zullin kehinaan. Illa kecuali ala badri, ala atas badri benih-benih tomain ketamakan, yeah. Syubbiha mengumpamakan adzullu kehinaan bisyajarin dengan pohon zati yang memiliki agsonin dahan-dahan wa furu'in dan cabang-cabang isti'arotin kalimat metafora, yeah. Bil kinayati dengan menggunakan kinayah wal agsonu kata al agsonu yang berarti dahan-dahan takhilun mengimajinasikan baqin tetapnya ala haqiqatihi ala atas hakikotihi realita dahan-dahan au musta'arun atau dipinjam
li anwa'iz dzulli, li anwa'i pada berbagai jenis az-dzulli kehinaan, wa basakot, lafat basakot yang berarti tumbuh, tarsyihun bermakna memercik atau bermunculan, ala hakikotihi pada makna hakikat basakot, atau bimakna wujidat, atau basakot menggunakan makna wujidat, wa khasolat dan lafat khasolat, wa syubiha yang diserupakan, at-tama'u dengan kata tama, bin nawati dengan biji, allati yang, tansya'u tumbuh, anha dari yang diserupakan, asyajaratu, apa asyajaratu pohon, fa idzafatu maka menggunakan idzafah. Idzafah itu artinya penggabungan kata, okay? Penggabungan dua kata atau lebih, dalam bahasa Arab namanya idzafah. Badrin, lafat badrin yang berarti biji, lahu pada lafat toma, min idzafatil musyabbahi bihi, min dari idzafah, ya, min idzafati dari penggabungan, al musyabbahi bihi yaitu musyabbah bih, lil musyabbahi pada musyabbah, ya, ini aturan di dalam tata bahasa Arab, musyabbah musyabbah bih, ai yakni toma'in tama, syabihin diserupakan, bil badri dengan biji, ai maksudnya al-mabduri, al-mabduri dengan biji, alladzi yang,
Tansya'u tumbuh, anhu dari biji, apa asyajaratu pohon, zatul aghsoni yang memiliki al aghsoni cabang, faka'annahu maka beginilah penulis kitab yuqalu mengatakan la tagrus jangan kamu tanam badrot tom'i benih ketamaan fi qalbika di dalam hatimu fatakhruju sehingga akan muncul minhu dari hatimu apa syajaratul dzulli pohon kehinaan watatasa'aba dan akan bercabang apa aghsonuha dahan-dahannya wa furu'uha dan cabang-cabangnya. Oke, saya potong di sini. Saya jelaskan dulu ini di hikmah ke-60. Ini dawuhnya Syekh Athaillah ya, hikmah ke-60 itu cuma segini nih. Ma basaqat aghsanu dzullin illa ala budri tom'in. Terus dijelaskan panjang lebar sama penulis kitab. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Makanya kita nggak boleh tamak ya. Nah ini Syekh Athaillah menjelaskan yang menjadi penghalang kita kebanyakan itu karena tamak. Kalau Sayyidina Ali menjelaskan al-khirsu bid dunya ya, rakus terhadap dunia. Rakus dengan tamak bagaimana bedanya? Kalau rakus jelas ya, pokoknya semua harus saya, ini harus memiliki ini. Kalau tamak itu gini, tamak itu bahasa Jawanya delap. Kalau saya kedatangan seseorang ke sini langsung buka kulkas. Wah Mbak Ani ini banyak ini, aku minta ya. Kalau ke sini mesti minta. Gak pernah bawa apa-apa. Tapi ketika kita datang ke rumahnya, apa yang dia miliki disembunyikan. Ada nggak seperti itu? Ya banyak. Jadi kalau melihat punyanya orang lain, dia sudah ngiler. Tapi kalau dia punya apa-apa, jangan sampai orang lain tahu. Nah, sama dengan itulah tamak. Ya. Nah, tamak itu akan tumbuh seperti pohon yang keluar dahannya, dari dahan keluar rantingnya, akhirnya menutupi hijab kita dari ketamakan itu ya memang kayaknya ikut kegiatan pengajian setiap minggu Sabtu,
Tapi ketika di dalam majelis pengajian tuan rumah menyediakan makanan, ya jajannya dimasukkan tasnya banyak sekali. Ya seperti itu di mana-mana ada. Tapi kalau kita ngaji hikam, ya hal-hal yang seperti itu kita hindari, itu menjadikan penghalang kita menuju Allah. Kadang jilbabnya panjang, ini saya lirik, makanya dari ini cadaran jilbabnya panjang, makanya dari bawah ini. Lah, terus saya suudon gini. Iku lek mangan caran yang ngono masih mulu-mulu ya gak keto wake. Saya kan pengamat, ya mengamati, saya lirik. Orang ini jilbabnya panjang, kemudian pakai cadar. Terus saya lihat cara makannya gimana sih? Kalau banyak orang di sebelahnya, ternyata ya tetap ambil makanan, ini dibuka jilbabnya dari bawah, baru dia masukkan ke mulut. Jadi hidup kok ribet banget. Tapi ternyata puluhannya lebih besar daripada yang wajahnya terbuka. Nah, ini kan termasuk perlu dibawa ke patologi agama ya. Ternyata di dalam diri manusia banyak yang kena penyakit. Nah, kalau menanam ketamakan ya, kata Syatoilah, nanti akan bermunculan di dalam hatimu ya dahan dan rantingnya ketamaan kemana-mana. Kalau kita sudah tamak, maka akan muncul keraguan-raguan terhadap takdirnya Allah. Mulai gak percaya. Ya, hal-hal yang membuat diri kita nista, orang mulai menganggap hal biasa. Nah, ini di lanjutan kalimatnya. Di situ ada Sayyidina Ali bertanya kepada seorang pemuda, ya. Ketamakan itu kalau ditanya siapa bapakmu, niscaya akan menjawab keraguan, ya, keraguan. Bapaknya ketamakan itu keraguan. Nah, keraguan terhadap apa? Terhadap takdir. Jika ditanya apa pekerjaanmu, ia menjawab mencari kehinaan. Ya. Jika ia ditanya apa tujuanmu, ia menjawab memiskinkan seseorang. Contohnya begini, kan ada orang yang punya kebiasaan begini, kalau ada berita, ada dibuka warung baru, rame, kesana geruduk, setelah dia coba, ternyata makanannya seperti ini. Ada lagi kabar mungkin di medsos atau langsung dari temannya, ada warung buka baru, langsung ke sana ya. Ada kemudian tempat wisata baru, semua ke sana geruduk. Nah, itu termasuk dari benih ketamakan. Makan di rumah nggak puas, makan di luaran juga nggak puas. Tapi ketika ngajak suaminya dan anak-anaknya pergi ya wisata, ketika bawa rantangan dimarahi suami, wong ngelungo kok cik nggawa rantangan nih bangkelan. Boleh sekali-kali itu beli makanan di sana, marung dan sebagainya. Ternyata ketika marung juga tidak puas. Larang seperti ini mahal, cuman begini makanannya. Ya namanya di tempat-tempat begitu ya seperti itu. Jadi memiskinkan orang, ini ketamakan dapat merusak agama ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib mendapati para penutur kisah ya dulu di Masjid Basrah, ini Sayyidina Ali melihat banyak orang yang
duduk-duduk di situ. Nah, kemudian ditanyalah salah seseorang. Kalau kalian saya tanya nggak bisa, maka kalian saya suruh pergi, ya. Nah, kemudian ada salah satu orang yang ditanya, "Hai anak muda, aku akan menanyakan kepadamu satu hal. Jika kamu mampu menjawabnya dengan tepat, ku biarkan kau di sini. Namun jika kau salah, ya, aku akan berdirikan kau seperti teman-temanmu." Nah, Sayyidina Ali memandang Hasan al-Basri, ya. Hasan al-Basri menjawab, "Tanyalah semaumu. Apa gerangan yang menjadi pengendali agama?" Nah, tanya Ali, ya, tanya Sayyidina Ali kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menjawab, "Sifat warok." Sayyidina Ali bertanya lagi, "Apa yang menjadi perusak agama?" Hasan al-Basri menjawab, "Sifat tamak." Ya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Duduklah, orang sepertimu layak berbicara di hadapan manusia." Warok artinya menjauhi ketamakan, ya. Adalah waroknya orang-orang yang khusus atau khawas. Nah, berbeda dengan waroknya orang-orang biasa. Wirainya orang biasa hanya meninggalkan perkara-perkara subhat. Jangan bisa nggak tomak. Terus kita ini disindir oleh Sayyidina Ali dan dengan pertanyaan kepada Hasan al-Basri, ya, waroknya kita itu hanya perkara-perkara subhat. Selain subhat tidak pernah bisa menghindari, ya. Jadi Hasan al-Basri itu masih menang hidupnya Sayyidina Ali. Ya, jadi salah satu tabi'in yang banyak menyaksikan dan bersama kehidupan para sahabat Nabi, termasuk Hasan al-Basri. Hasan al-Basri bukan sahabat, tapi tabi'in. Makanya beliau sangat alim dan makrifat karena masih dekat jaraknya dengan Kanjeng Nabi. Ya. Nah, sama ketika orang-orang warok itu kalbunya harus makrifat. Jadi begini, makrifat itu berbeda dengan orang yang bisa ilmu penerawangan. Nah, ini sering banyak salah paham. Kita itu diajarkan ilmu tasawuf makrifat kepada Allah. Dijelaskan apa sih makrifat. Kita mampu memahami, ya, Tuhan. Pertama, definisinya Tuhan itu apa? Oke, Tuhan memiliki sifat-sifat seperti yang diajarkan di dalam ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, nanti kalau semua itu sudah paham, berarti kita sudah mengalami satu kondisi irfan. Irfan itu makrifat, kondisi yang level pertama. Levelnya nanti naiknya lagi ketika kita sudah mampu, ya, melakukan satu amalan akhirat, bisa bertemu dengan ruhul qudsi, ya, bisa bertemu dengan Nur Muhammad, ya, ruh qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Nah, ini kesempurnaannya nanti di situ. Ma'rifatnya sudah kita pelajari, tetapi untuk menuju kepada Allah yang belum bisa kita capai. Makanya
untuk mencapai jalan menuju Allah, kita harus mempelajari ilmu-ilmu akhirat. Ya, di mana ilmu itu? Ya ada di kitab-kitab tasawuf yang diajarkan oleh ulama terdahulu, seperti Syekh Athaillah ini, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Makanya saya memilihkan yang populer saja di sini, yakni Sirul Asror. Itu karena banyak pengamal tarekat Qadiriyah. Nah, tetapi karena ketika masuk di Thariqah, kita nggak diajarkan begitu. Pokoknya dikasih catatan, kamu wiritan ini, kamu baiat. Iki opo maksudnya kok la ilaha illallah 165, kan ya nggak tahu ahli Thariqah itu. Saya tanya mak saya, mak tahu ini mak? Enggak tahu aku, pokoknya dari sana ini bukunya. Nah, mak pernah ketemu mursidnya? Ya enggak tahu, karena setiap ke sana itu sudah antrian panjang. Aku zikir wiridnya di emper-emper toko itu. Ya kan nasibnya tragis, kasihan ahli Thariqah. Jadi ya zikirnya la ilaha illallah hampir, walaupun Thariqah itu berbeda-beda tapi intinya tetap sama. Ya, tapi rata-rata ahli Thariqah yang masuk ke dalam tarekat, kita tanya itu kenapa la ilaha illallah tulisannya kok zikirnya bilangannya 165. Nah, ini fakta di luar-luar sana. Saya tanya, termasuk mak saya ini, mak ini apa mak? Ya nggak tahu juga. Ya. Jadi memang orang masuk tarekat dikasih catatan, suruh ngamalkan. Sebelum mengamalkan dibaiat dulu. Nah, terus dibaiat suruh ngamalkan, nggak tahu apa yang diamalkan. Apa bedanya dengan orang yang bodoh, nggak punya ilmu terus mengamalkan sesuatu? Ya akhirnya ya gerudak-geruduk begitu saja. Ya saya nggak mengkritisi, enggak, tapi faktanya para pengamal itu kan ya nggak tahu kenapa ditulis 165. Karena di sana nggak pernah dijelaskan. Jadi kalau di dalam kitab seperti kitabnya Syekh Abdul Qadir ini 165 itu karena bobot huruf bilangannya la ilaha illallah itu 165. Jangan hitunglah huruf itu 165. Jadi ada bobotnya. Bobot wirid zikir itu sama dengan resepnya obat dari apotek, dari dokter. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Okay. Walaupun kita kondisi sehat walafiat, itu 165 kita zikirkan 16.000, ya nggak boleh. Nanti overdosis. Okay. Seperti vitamin C, kita minum vitamin C 1 tablet, ini 1 biji cuman sekali sehari. Nah, karena ini barang kimia, kalau jenengan makan vitamin C dari buah yang namanya jeruk, 1 hari 1 keranjang enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Tapi karena ini apotek, ya enggak boleh lebih dari itu. Itu. Oke. Kemudian diajarkan tawajuh. Tawajuh itu bagaimana? Ya enggak tahu juga. Pokoknya diajarkan nanti kalau wirid, ilahi anta maksudi waridhokal madlubi atini ridhoka mahabbatak wa marifatak. Nah, itu padahal kalimat pembuka ketika kita tawajuh. Ya. Makanya yang ngaji sama saya, yang pengamal thariqah baru paham setelah ngaji dijelaskan. Karena ketika berthariqah ya datang zikir wirid la ilaha illallah ya latif ya latif ya latif. Gak tahu. Saya sampai di Jakarta masuk ke dalam thariqah yang cabangnya di mana-mana, ya hampir di mana-mana, di Eropa banyak. Ya datang duduk ya begitu, dikasih catatan, kasih ini. Nggak ada pengajian pengajian kitab tasawuf yang menjelaskan detail, nggak ada. Nah, malah yang ngaji kitab tasawuf seperti kita ini nggak ada amalan thariqah yang diamalkan. Ini kan kitab tasawufnya Syekh Athaillah, harusnya ya amalannya Syadziliyah, tapi kan kita nggak mengamalkan thariqahnya Imam Syadzili, ya. Hanya mengaji, ini namanya ya kalau kita ngaji kitab seperti ini namanya ngaji teorinya tasawuf, ya.
Kalau kita mau jadi sufi ya nggak mungkin, karena hanya ngaji teorinya saja. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nah, di dalam penjelasannya ya, ngaji kitab tasawuf itu kan ada dua sosok yang namanya mursyid sama murid. Oke. Tapi karena mursyid murid itu terkenalnya di dalam aliran thariqah, tapi ketika ngaji begini gak disebut mursyid sama murid. Lah, mursyid ini adalah guru yang bertugas membimbing muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ibadah haji atau umroh, mursyid adalah mutawif ya. Kalau kita travel kemana-mana wisata, mursyid itu sama dengan karom. Tahu karom? Kepala rombongan, itu mursyid. Itu loh, karom-karom itu loh ya, pemandu, pemandu. Bahasa Arabnya mutawif, bahasa Inggrisnya guide. Kalau ke Borobudur dulu ya, praktek bahasa Inggris dari kampung Inggris, cari turis di sana, wah ada orang yang menunjukkan istilahnya dalam bahasa Inggris guide, bahasa Arabnya mutawif ya. Nah, pemandu itu adalah orang yang sudah mengetahui tempat yang dituju tanpa melihat peta. Lek cita kok Mbah Google bawa peta, berarti belum disebut mursyid, berarti sama-sama belum pernah ke sana. Lah, sedangkan murid adalah orang yang berniat untuk menempuh jalan menuju keridhaan Allah dengan belajar tarekat dan ilmu akhirat di bawah bimbingan seorang mursyid. Nah, kenapa nggak berhasil? Ya belajar kitab tasawufnya nggak detail, ngamalkan amalan akhiratnya juga nggak sempurna. Jadi bertarekat sekian tahun, dia tidak bisa mencapai makom tertentu. Katakanlah level pertama, marifat yang pertama nggak pernah dia capai. Ya. Saya gambarkan nanti hampir semuanya sama. Kalau jenengan sudah belajar kitab seperti ini, nantinya jenengan harus mengenal namanya Robito. Tahu Robito? Robito Islami. Ponane BIM, Robito Islamiyati. Robito itu menyambungkan, seperti tali putus disambung. Ya, robitoh adalah menyambungkan hati murid kepada mursyidnya, dan mursyidnya menyambungkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW. Ini robitoh. Nah, kemudian tekniknya itu ada ketika robitoh. Murid membayangkan rupa mursyidnya di dalam pikiran ketika hendak berzikir. Teknik ini dilakukan terus-menerus sampai ruhani mursyidnya hadir di hadapan murid. Jenengan kan mau robitoh sama saya, dibayangkan sampai saya betul-betul berada di hadapan jenengan ketika zikir wirid, terus tahu loh Gus Wid datang, terus coba salaman ternyata kok bisa. Itu berarti robitohnya sudah nyambung. Nah, ketika seperti itu dalam hati mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salamnya. Nah, yang ini kan sudah tahu, jenengan diseleru, dipalsukan oleh jin setan kan tetap sudah tahu, ketemu saya kan masih hidup. Nah, saya belajar dari bapak saya ini, saya kan tahu, sebagian jenengan di sini sudah tahu. Nah, saya juga kepada guru yang lain seperti ini, saya sudah tahu ya. Nah, inilah yang namanya Robitotus Syarih. Lah, murid zikir itu seperti ini, menyambungkan kalbunya dengan kalbu mursyidnya ya. Lama-lama ini antara murid dengan mursyid menyatu.
Menyatunya ini namanya fana fi syekh. Ya, kalau fana dengan gurunya, oke, berarti nanti tingkatan kedua fana fi rasul. Oke. Sudah praktek sini belum? Kan dulu sudah pernah saya ajarkan. Belum pernah. Oke. Nah, ini dari pelajaran hikmah ke 60. Ya. Walaupun belum selesai bacanya, inilah gambarannya. Makanya kalau ingin belajar ilmu ma'rifat, yang lebih cepat menurut saya, pengalaman saya, banyak kitab yang saya pelajari, ya Syekh Abdul Qadir Jailani lah paling sederhana menjelaskan bagaimana menuju Allah. Syekh Athaillah ini sangat panjang. Kalau orang biasa melelahkan. Saya mempelajari kitabnya Syekh Athaillah, ya, Thariqahnya Sadiliyah, Thariqahnya Naqsyabandiyah. Kemudian dari macam-macam thariqah saya sampai Rifaiyah. Saya belajar thariqah Rifaiyah, Junaidiyah itu di Cirebon, ya, sampai disuruh sama guru thariqah itu berjalan di atas bara api, ya, itu untuk membuktikan yakin kepada Allah apa enggak. Kalau enggak berani, ya terbakar kakinya, ya. Terus disuruh tidur di atas paku yang lincip-lincip itu. Nah, makanya saya belajar hampir banyak thariqah yang ada, ternyata memang menurut saya kayaknya orang Indonesia itu cocok dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena banyak hal yang terdapat kesamaan-kesamaannya, termasuk ya Indonesia ini mempunyai iklim dan geografis yang cukup menguntungkan. Jadi untuk menjalankan thariqahnya Syekh Abdul Qadir sangat mudah. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita di pertemuan berikutnya nanti ingatkan saya baca dari yang pertama tadi, Mas Abakot, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khudal mursalin wa lihamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza sholahan wa usal falahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.